KPK akhirnya memeriksa dua petinggi Kejaksaan Agung atasan langsung Jaksa Urip Trigunawan. Para rektor berpolemik soal wewenang penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa minta polemik ini tidak mempersulit mereka masuk universitas. Halo pemirsa, kami juga memiliki berbagai laporan penting lainnya dari penjuru tanah air untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Delapan pejabat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dihajar ratusan pegawai negeri sipil kantor Gubernur Maluku Utara siang tadi. Semula para jaksa ini berupaya untuk menyita sejumlah dokumen terkait adanya dugaan korupsi dana bantuan sosial kantor Gubernur Maluku Utara. Ini dilakukan para pegawai negeri sipil kantor Gubernur Maluku Utara terhadap 8 jaksa dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, termasuk asisten pidana khusus Tatang Sutarna dan Kepala Seksi Penyidikan Burhan Rabu siang. Pemukulan bermula saat tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang dipimpin langsung asisten tindak pidana khusus Tatang Sutarna mendatangi kantor gubernur dengan berpakaian preman. Menurut PNS, di kantor gubernur, tim penyidik ini langsung menuju ke bagian Biro Keuangan dan menyuruh keluar para pegawai. Karena diusir keluar, ratusan PNS secara spontanitas langsung menghajar para jaksa-jaksa. Untung sejumlah personel polisi dapat menyelamatkan para jaksa dari amukan PNS ini. Para PNS juga curiga ada konspirasi antara Kejati dengan pejabat gubernur agar proses pelantikan Gubernur Maluku Utara ditunda dan jabatan PJ Gubernur Maluku Utara diperpanjang. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, M. Ali Sabtu, membantah tuduhan adanya konspirasi politik ini. Sementara pejabat Gubernur Maluku Utara, Timbul Pujianto, menolak memberikan keterangan. Dari Ternate, Maluku Utara, Usman Sidik melaporkan. Sikap 41 perguruan tinggi negeri atau PTN yang menyatakan keluar dari sistem penerimaan mahasiswa baru SPMB belum final. SPMB telah dipilih asal dengan satu syarat, pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Polemik seputar seleksi mahasiswa baru model SPMB atau kembali ke UMPTN terus dibahas serius di Nusa Dua Bali. Dirjen Dikti Faisal Jalal berdialog dengan 6 rektor yang mewakili 41 PTN yang menyatakan kembali ke UMPTN hingga Rabu dini hari. Hasilnya, 41 PTN sepakat menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara terpadu dan tidak lagi dikelola Perhimpunan SPMB. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sugeng Mardiono menyatakan keputusan keluar dari SPMB belum final, asal keuangan seleksi mahasiswa baru dilakukan secara transparan. Dalam SPMB, perhimpunan yang mengelola uang calon mahasiswa lalu PTN menerima bagian. Cara ini dinilai Sugeng kurang aman. Sistem SPMB itu memang perlu ditata ulang, perlu diperbaiki, karena kalau tidak nanti itu BPK sama inspektorat nanti akan mempertanyakan. Kisruh kembali ke UMPTN oleh 41 PTN ini berawal dari Kepmendiknas nomor 30 tahun 2008 yang diantaranya menyatakan uang seleksi mahasiswa baru harus dimasukkan ke kas negara sebagai penghasilan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara selama ini dana seleksi lewat SPMB dikelola Perhimpunan SPMB dan tidak masuk ke kas negara. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Dan pemirsa, saat perguruan tinggi negeri masih berpolemik seputar uang hasil seleksi mahasiswa, jutaan calon mahasiswa kini justru dilanda bingung. Apapun nama model seleksi yang dipilih, para calon mahasiswa umumnya satu suara, yakni tidak dipersulit untuk masuk universitas negeri favorit. Universitas Jambi atau UNJA adalah satu dari 13 universitas negeri yang memilih tetap melaksanakan SPMB. Rektor UNJA Kemas Arsad Somad beralasan kepentingan mahasiswa jauh lebih penting ketimbang urusan transparansi pengelolaan uang. SPMB dinilai lebih praktis dan mahasiswa tinggal memilih universitas yang diinginkan di seluruh Indonesia. 13 PTN yang tetap melaksanakan SPMB lawan 41 perguruan tinggi yang kembali ke UMPTN sepertinya berat sebelah. Namun pihak yang paling berkepentingan dalam urusan polemik SPMB atau UMPTN ini tentu saja para calon mahasiswa yang kini duduk di kelas 3 SMA. Umumnya calon mahasiswa mengatakan seluruh PTN tetapkan satu suara agar jangan ada dua model masuk PTN yang tentu saja akan merepotkan mereka. Perubahan dari
sistem yang kemarin ke sekarang itu cukup merepotkan. Soalnya siswa itu tuh dituntut untuk lebih mandiri dalam mencari universitas-universitas terbaru dengan cara mungkin sekarang tuh kelihatannya agak ribet. Saya lebih setuju pola SPMB. Karena SPMB itu secara keseluruhan. Kalau MPTN kan itu kan sendiri-sendiri. Jadi ini lebih menyulitkan siswanya, untuk memasuki perguruan tinggi. Dan akhirnya diganti UMPTN. Nah, ya saya bingung dengan prosesnya gitu. Iya, bingung banget. Ya saya sih berharapnya SPMB tetap ada sebenarnya. Inilah yang kini terjadi ketika sebagian besar universitas favorit yang sudah diincar oleh jutaan calon mahasiswa ini berpolemik seputar SPMB atau UMPTN. Jutaan calon mahasiswa ini kini dilanda bingung. Tim koresponden RCTI melaporkan. Pemirsa, banjir masih memporak-porandakan kehidupan warga di berbagai pelosok tanah air. Bagi sebagian warga, tidak mengungsi demi menjaga harta benda masih menjadi pilihan. Namun tidak semua warga bisa bertahan di rumah mereka karena terus meningkatnya ketinggian air. Keluarga Junusia porak-poranda. Ketinggian air yang mengenangi rumahnya di Polres Sulawesi Barat ini telah mencapai 1 meter. Junusia akhirnya terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Seperti Junusia, puluhan warga lainnya telah mengungsi setelah rumah mereka terendam banjir akibat guyuran hujan lebat sejak Rabu dini hari. Banjir diperparah karena tidak ada kanal pembuangan air ke laut. Sebagian warga bertahan karena rumah mereka berbentuk rumah panggung. Namun mereka pun menjadi sandra karena hanya bisa tinggal di lantai 2 rumah mereka. Kondisi serupa ditemui di Kecamatan Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski ribuan orang telah mengungsi, sebagian masih bertahan setelah banjir bandang melanda kawasan ini Senin dini hari akibat meluapnya Sungai Kitang dan Aemata. Tidak ada korban jiwa, namun banjir bandang kini merendam setidaknya 5 desa. Banjir turut merendam sejumlah bangunan sekolah, rumah ibadah, dan ratusan hektar sawah termasuk sawah yang siap panen. Kerugian akibat banjir ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sejauh ini bantuan dari pemerintah setempat masih sangat minim. Yang paling dibutuhkan warga saat ini adalah perahu karet untuk mengevakuasi. Ahmad Hussein Lubis dan Muanas melaporkan. Pemirsa, tidak mengungsi juga menjadi pilihan sebagian warga korban banjir di Jawa Timur, seperti warga di Lamongan dan Tuban. Bedanya banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bengawan Solo tersebut telah berlangsung hampir 2 pekan. Hari ini ketinggian air di Desa Centini, Kecamatan Laren, Lamongan, kembali meningkat mencapai 1,5 meter. Sebagian warga telah mengungsi, namun masih banyak yang memilih bertahan dengan alasan tempat pengungsian sempit dan becek saat hujan tiba. Di Tuban, Jawa Timur, aktivitas warga juga nyaris lumpuh akibat banjir menyusul jebolnya tanggul Sungai Bengawan Solo 2 pekan lalu. Pasar Desa Simorjo yang biasanya menjadi pusat aktivitas warga terpaksa dipindahkan ke tanggul Bengawan Solo. Aktivitas jual beli pun berlangsung ala kadarnya di bawah tenda-tenda darurat. Pemirsa, dana 600 miliar rupiah yang diguyurkan pemerintah pusat untuk penanggulangan gizi buruk tidak jelas keberadaannya. Korban gizi buruk terutama anak-anak dan balita di berbagai daerah terus bermunculan. Beberapa di antaranya harus berakhir dengan meregang nyawa. Siti Fatimah, balita berusia 2 tahun ini kondisinya terus memprihatinkan akibat gizi buruk. Siti Fatimah yang beratnya hanya 4,5 kg ini kini dirawat di Puskesmas Tawangsari, Mojokerto, Jawa Timur. Siti hanya bisa menangis menahan sakit tubuhnya. Namun kondisi Siti ini cukup membaik dibanding pertama kali dirawat seminggu lalu. Setidaknya ini memberi harapan agar Siti bisa terus bertahan hidup. Balita bernasib menyedihkan seperti Siti Fatimah saat ini juga terus memenuhi puskesmas dan rumah sakit di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedikitnya 63 anak di NTB kini menderita gizi buruk. Anak bahkan akhirnya tak lagi sanggup dipertahankan nyawanya akibat kekurangan gizi. Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengaku sudah mengucurkan dana APBN sebesar 600 miliar rupiah untuk perbaikan gizi di seluruh Indonesia melalui dana dekonsentrasi. Pemerintah daerah setempat juga bertanggung jawab. Kenapa ada kasus gizi buruk dan kemudian sampai terjadi KLB, sebetulnya pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Karena program-program pencegahan itu sudah kita luncurkan setiap tahun, kita luncurkan terus. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Mahdalena mengaku tidak menerima sepeser pun dana 600 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan gizi buruk.
Sementara dana yang dianggarkan dari daerah kurang dari 1 miliar rupiah untuk busung lapar dan gizi buruk. Hanya Rp40.000 yang bisa diberikan kepada keluarga penderita dari bantuan Menko Kesra. Tahun 2006 ada sekitar 2.500 penderita dengan 10 anak meninggal. Sementara tahun 2007 sekitar 1.400 penderita dan 14 anak meninggal. Tahun ini penderita gizi buruk sepertinya akan terus berjatuhan jika pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Tim koresponden RCTI melaporkan. Apakah atasan Jaksa Urip Trigunawan terlibat dalam kasus suap BLBI? Nantikan laporannya hanya di Seputar Indonesia sesaat lagi. Bagaimana jika penyidik diperiksa penyidik? Inilah yang terjadi di KPK sejak pagi tadi. KPK meminta keterangan dua atasan Jaksa Urip Trigunawan, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidik Kejaksaan Agung M. Salim. Pertanyaannya seputar kasus Jaksa Urip yang tertangkap basah menerima uang suap 6 miliar rupiah di rumah konglomerat Samsul Nur Salim. Hingga Rabu sore, dua atasan Jaksa Urip Trigunawan masih berhadapan dengan tim penyidik KPK. Mereka adalah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung M. Salim. Sejak Rabu pagi, KPK meminta keterangan mereka terkait dugaan suap Jaksa Urip. Saya atas perintah pimpinan datang kemari selaku Jampisus bersama dengan Saudara Salim selaku Dirdik memenuhi panggilan KPK. Mudah-mudahan dengan saya memberikan keterangan, semua permasalahan menjadi jelas. Ya. Kejelasan itu tentunya terkait uang senilai 6 miliar rupiah yang diterima Jaksa Urip dari Artalita Suryani di rumah obligor BLBI Samsul Nur Salim. Uang yang menurut kedua tersangka terkait bisnis permata, bukan kasus BLBI Samsul Nur Salim yang dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana misteri bisnis permata ini dipecahkan? Jaksa Agung Handarman Supanji menyerahkan semuanya kepada KPK. Temuan KPK juga akan menjadi acuan Jaksa Agung untuk menonaktifkan bawahannya yang terbukti terlibat. Di dalam posisinya sebagai saksi atas tersangka Urip, terlibat atau tidak itu urusannya KPK. Gitu loh. Sekarang masalahnya ada enggak keterkaitannya Jampisus dan Dirdik ini dengan Urip supaya saya bisa untuk memutuskan nonaktif atau tidak. Gitu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pembentukan tim penagih BLBI oleh pemerintah tidak menyurutkan niat puluhan anggota DPR melanjutkan misi mereka terkait kasus BLBI. Tidak puas dengan interpelasi, mereka berencana mengajukan hak angket atas kasus ini. Jika hak angket kasus BLBI ini disetujui, maka DPR akan melangkah lebih jauh, menyelidiki kasus BLBI antara lain dengan membentuk panitia khusus. Namun fraksi-fraksi DPR masih terbelah menyikapi usulan ini. Dua fraksi besar yakni PD Perjuangan dan Golkar lebih memprioritaskan penyelesaian proses interpelasi yang tertunda, yakni tanggapan fraksi-fraksi atas jawaban interpelasi pemerintah Februari lalu. Hingga kini hanya fraksi P3 yang mendukung usulan ini. Mereka juga mendukung pembentukan panitia khusus DPR untuk memperjelas kasus BLBI. Rencananya usulan hak angket akan diserahkan besok kepada pimpinan DPR. Dan kita beralih ke topik lainnya, persiapan pemilu 2009 terus bergulir. Saat ini Departemen Dalam Negeri masih terus memverifikasi data kependudukan pemilih untuk menyusun data pemilih 2009. Data pemilih ditargetkan selesai 5 April mendatang. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data pemilih 2004 dari Komisi Pemilihan Umum dengan data dari Depdagri. Setelah diverifikasi Depdagri, data pemilih akan disusun KPU menjadi daftar pemilih sementara. Dari 457 kabupaten kota, Depdagri telah menyelesaikan 345 kabupaten kota. Namun sejumlah kabupaten kota hasil pemekaran yang jumlahnya mencapai 473 belum memasukkan data. Pemirsa, apa kriteria Gubernur Bank Indonesia yang ideal di mata masyarakat yang harus membeli rumah dengan mencicil? Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporan selengkapnya.
Pemirsa, DPR rencananya akan menentukan menerima atau tidak 2 calon gubernur Bank Indonesia yang disodorkan Presiden malam ini. Namun bagi warga masyarakat pada umumnya, siapapun sosok gubernur BI yang akan terpilih bukan sesuatu yang paling dinanti. Apa yang menjadi perhatian utama masyarakat? Berikut laporannya. Lucy terlihat hidup serba sederhana di rumahnya di kawasan Kafling Deplo Asri, Tangerang, Banten. 2 tahun lalu, ibu 4 orang anak ini membeli rumah mungilnya lewat jalur KPR sebuah bank swasta berbasis syariah. Saat ini, hutang rumah Lucy masih 8 tahun lagi dengan angsuran per bulan sebesar Rp900.000. Sementara pihak bank hanya memberikan fix suku bunga 10% selama 5 tahun. Setelah itu, sistem bunga akan berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah, termasuk pula angsuran rumah Lucy. Lucy berharap suku bunga KPR stabil dengan memandang nasib orang kecil. Ada pergantian gubernur, biasanya kan kebijakan itu kan ngikutin yang pertama ya. Kalau bisa setiap ada penggantian baru itu kan pengennya ada perubahan. Perubahan itu kan selalu pengennya lebih baik. Jadi kalau bisa lebih baik lagi untuk inilah maksudnya untuk bisa memikirkan rakyatnya yang ke bawah deh. Jadi punya hati nurani lah. Potret Lucy mewakili keluarga kecil dengan rumah sederhana dan masih berstatus kredit. Di mata mereka, siapapun sosok yang menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia, Raden Pardede ataupun Agus Martowardoyo bukanlah hal yang terlalu diperhatikan. Namun, kebijakan orang nomor 1 di Bank Indonesia itulah yang akan berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Siapa gubernur BI yang akan terpilih? Hingga Rabu sore, DPR yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas Raden Pardede dan Agus Martowardoyo belum memutuskan. Fraksi-fraksi di DPR masih menggelar rapat internal untuk menerima salah satu calon atau menolak keduanya. Kontroversi yang terjadi terkait dengan calon gubernur BI ini itu ditimbulkan oleh tidak adanya calon internal, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga tidak lepas dari konstelasi politik partai-partai menjelang pemilu 2009. Hingga Rabu sore, fraksi PAN menurut Derajat Wibowo belum menentukan sikap. Sementara fraksi PDIP dan PKS menolak kedua calon. Sedangkan fraksi Golkar dan Demokrat menerima salah satu calon. Tim Liputan RCTI melaporkan. Kapan ibu kota negeri ini bebas dari jalan rusak? Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, sebagian warga Jakarta tampaknya harus lebih sabar menghadapi kemacetan sekaligus jalan berlubang. Meskipun menimbulkan berbagai persoalan termasuk korban jiwa, Pemprov DKI Jakarta belum bisa memperbaiki ruas jalan yang rusak. Pasalnya dana perbaikan diambil dari APBD tahun 2008 yang hingga kini belum disahkan. Hari Rabu ibu kota negara ini masih penuh jalan berlubang. Lihat saja Jalan Yosudarso Jakarta Utara dan Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur. Ada syarat penting mengemudi melalui jalur-jalur ini, yakni lihai menghindari lubang yang menganga di sepanjang jalan. Jalan protokol seperti Gatot Subroto Jakarta Selatan juga bernasib sama. Lubang ini misalnya sudah ada sejak berbulan-bulan lalu, rawan kecelakaan dan memperparah kemacetan. Namun jalan ini tidak pernah diperbaiki. Ya aduh repot banget, apalagi kita kerja ya tiap hari macet, telat mulu gitu. Jadi rugi di waktu ya? Ya pastilah, sering telat, pasti kena SP ya kan, kadang-kadang kan. Kepala Dinas PU DKI Jakarta Wisnu Subagio mengaku telah berupaya memperbaiki jalan yang rusak, namun tidak bisa maksimal karena dana perbaikan jalan yang diambil dari APBD DKI 2008 belum juga turun. APBD yang diajukan DPRD DKI akhir Februari lalu itu masih dikaji Depdagri. Kemungkinan baru disahkan akhir Maret ini. DPRD DKI Jakarta meminta warga bersabar tidak menyalahkan siapapun atas kondisi ini. Namun agar tidak terulang di masa mendatang, DPRD menganggap perlu adanya program khusus yang berkelanjutan atau multi-year terkait proyek-proyek seperti ini.
Yaitu adalah satu keputusan antara eksekutif dan legislatif di mana kita bersama sudah menyepakati adanya angka yang harus disediakan setiap tahun untuk program multi-years itu. Dengan demikian sudah pasti ada angkanya, dan kalau sudah dilakukan kontrak kerjasama antara Pemprov dengan pelaksana lapangannya yang bersifat multi-years, ini adalah payung hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Jika sudah seperti ini, tampaknya tidak ada pilihan lain. Warga ibu kota yang sehari-harinya bergelut dengan kemacetan, tampaknya harus lebih sabar lagi menghadapi jalan berlubang. Tim Liputan RCTI melaporkan. Seputar Indonesia 12 Maret 2008 berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Putra Nababan. Sampai jumpa.